Deskripsi masalah. Sebagian dari kita kadang dalam membangun rumah tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dan biaya yang telah dianggarkan. Dalam masalah waktu misalnya, rumah yang diprediksi bakal selesai sebelum bulan puasa ternyata molor sampai bulan puasa, sehingga menimbulkan masalah tersendiri baik bagi pekerja kuli bangunan maupun bagi sang tuan rumah. Bagi para pekerja kuli bangunan, masalahnya adalah biasanya mereka libur kerja dan bisa berpuasa dengan tenang di rumah. Sekarang mereka harus bekerja dan tidak berpuasa, mengingat beratnya pekerjaan yang harus dilakukan. Bagi sang tuan rumah, masalahnya adalah harus menyediakan makanan dan minuman bagi para pekerja kuli bangunan tersebut di saat bulan Ramadan. Pertanyaan 1. Bolehkah menyediakan makanan dan minuman bagi para pekerja kuli bangunan tersebut? Jawaban. Hukum menyediakan makanan dan minuman untuk pekerja kuli bangunan di siang hari bulan Ramadan tidak boleh. Karena termasuk kategori membantu seseorang dalam melakukan kemaksiatan, sekalipun pekerja tersebut non-muslim. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu yang mengharuskan mereka bekerja di siang hari bulan Ramadan karena tuntutan nafkah yang harus dipenuhi, sementara mereka tidak kuat menjalankan puasa karena pekerjaannya itu, maka boleh memberi makan para pekerja tersebut dengan ketentuan sebagaimana berikut. 1. Pekerja kuli bangunan tersebut telah melakukan niat puasa di malam hari, tapi tunniyah. Jadi, tidak ada kesengajaan sejak awal dari yang bersangkutan untuk tidak berpuasa keesokan harinya. 2. Terdapat masyakoh yang secara kebiasaan tidak dapat dipikulnya. Dalam mazhab Hanafi, masyakoh yang memperbolehkan berbuka harus tahakuk, sudah terjadi, sementara dalam mazhab Syafi'iyah boleh dengan adanya dugaan kuat atau secara kebiasaan masyakoh itu akan terjadi jika berpuasa. 3. Tidak dapat memajukan atau menunda pekerjaannya di luar bulan Ramadan, atau siang hari bulan Ramadan. 4. Diniati melakukan rukhsah ketika iftar, berbuka atau membatalkan puasa, untuk membedakan berbuka yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan tanpa uzur syar'i. 5. Tidak melakukan pekerjaannya itu semata-mata bertujuan bolehnya melakukan rukhsah. 6. Berbuka sesuai dengan kadar kebutuhannya. Sesuatu yang boleh karena darurat, harus disesuaikan dengan kadar kebutuhannya. Referensi 1. Marqatus Wudit Tasdik, halaman 80. والإعانة على المعصية كإطعام مسلم كافرا مكلفا في نهار رمضان لأنه تسبب في المعصية وإعانة عليها. Dan membantu atas kemaksiatan seperti memberi makannya orang Islam kepada orang kafir yang mukallaf di siang hari Ramadan, karena dia menyebabkan dan membantu atas suatu kemaksiatan. 2. Hawashi Tuhfatil Muhtaj, Juz 2 halaman 430. ويباح تركه لنحو حصاد أو بناء لنفسه أو لغيره أو بأجرة، وإن لم ينحصر الأمر فيه، أخذا بما يأتي في المرضعة، خاف على المال إن صام، وتعذر العمل ليلا أو لم يغنه، فيؤدي لتلفه أو نقصه نقصا لا يتغابن به. قوله ويباح تركه لنحو حصاد إلخ، أفتى الأذرعي بأنه يجب على الحصادين تبييت النية في رمضان كل ليلة، ثم من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر، وإلا فلا. Diperbolehkan meninggalkan puasa karena semisal memanen atau membangun, baik milik sendiri atau orang lain atau dengan upah, meskipun masalah ini menjadi tak terbatas. Berdasarkan keterangan berikut ini dalam masalah murdiah yakni wanita penyedia jasa ASI, yang khawatir hilangnya sejumlah harta yakni penghasilan jika dia berpuasa, sementara sulit kerja saat malam hari, atau tidak bisa mencukupinya,
sehingga puasanya bisa mendatangkan musnahnya penghasilan atau mengurangi penghasilan dengan pengurangan yang tidak bisa dimaafkan, yakni signifikan. Ungkapan pengarang, diperbolehkan meninggalkan puasa karena semisal memanen dan seterusnya. Imam Az-Zuhri berfatwa bahwasanya wajib bagi para buruh panen untuk niat puasa saat malam hari setiap malam dalam bulan Ramadan. Lalu dari mereka jika ada orang yang menjumpai masyakoh yang berat, maka boleh membatalkan puasanya. Jika tidak menjumpai masyakoh yang berat, maka tidak membatalkan puasanya. 3. Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu, Juz 2 halaman 687. وقرر جمهور الفقهاء أنه يجب على صاحب العمل الشاق كالحصاد والخباز والحداد وعمال المناجم أن يتسحر وينوي الصوم، فإن حصل له عطش شديد أو جوع شديد يخاف منه الضرر جاز له الفطر وعليه القضاء. Mayoritas ulama menetapkan bahwasanya wajib bagi orang yang mempunyai pekerjaan berat seperti tukang panen, tukang roti, tukang besi, dan para pekerja tambang, untuk sahur dan niat puasa. Jika terjadi sangat haus dan lapar yang dikhawatirkan akan ada doror, maka boleh baginya untuk membatalkan puasanya dan dia wajib mengqadha. 4. Bughyatul Mustarsyidin, halaman 112-113. لا يجوز الفطر لنحو الحصاد وجذاذ النخل والحراث إلا إن اجتمعت فيه الشروط، وحاصلها كما يعلم من كلامهم 6: ألا يمكن تأخير العمل إلى شوال، وأن يتعذر العمل ليلا، أو لم يغنه ذلك فيؤدي إلى تلفه أو نقصه نقصا لا يتغابن به، وأن يشق عليه الصوم مشقا لا تحتمل عادة، بأن تبيح التيمم أو الجلوس في الفرض خلافا لابن حجر، وأن ينوي ليلا ويصبح صائما إلا عند وجود العذر، وأن ينوي الرخصة بالفطر ليمتاز الفطر المباح عن غيره. كمريض أراد الفطر للمرض فلا بد أن ينوي بفطره الرخصة أيضا، وأن لا يقصد ذلك العمل تكليف نفسه لمخض الترخص بالفطر، وإلا امتنع، كمسافر قصد بسفره مجرد الرخصة، فحيث وجدت هذه الشروط أبيح الفطر سواء كان لنفسه أو لغيره. Tidak diperbolehkan membatalkan puasa bagi semisal tukang panen, tukang tebang pohon kurma, tukang bajak tanah kecuali jika terkumpul di dalamnya beberapa syarat. Hasilnya sebagaimana diketahui dari pendapat fuqaha, ada 6 syarat. 1. Tidak ada kemungkinan untuk menunda pekerjaannya sampai bulan Syawal. 2. Ada uzur mengerjakan pekerjaannya di malam hari, atau tidak mencukupi sehingga bisa merusak atau mengurangi hasil pekerjaan secara signifikan, yakni tidak bisa dimaafkan. 3. Ada masyakoh yakni kesulitan yang secara adat tidak bisa ditahan baginya, sebagaimana masyakoh yang sudah memperbolehkan tayamum atau duduk dalam sholat fardu. 4. Niat puasa di malam hari dan berpuasa di pagi hari kecuali saat ada uzur. 5. Niat melakukan rukhsah keringanan hukum dengan pembatalan puasanya supaya berbeda pembatalan puasa yang boleh dan yang tidak boleh. Seperti orang sakit yang ingin membatalkan puasanya, maka dia juga harus niat melakukan rukhsah dengan pembatalannya. 6. Tidak berniat dengan pekerjaannya tersebut untuk membebani dirinya agar bisa mendapat rukhsah pembatalan puasa. Jika tidak demikian, maka tidak boleh seperti musafir yang berniat dengan perjalanannya hanya untuk mencari rukhsah. Sekiranya ditemukan syarat-syarat ini, maka diperbolehkan baik milik sendiri atau orang lain. Catatan: solusi terbaik yang bisa dilakukan bagi sang tuan rumah adalah memberi ongkos tambahan untuk uang makan bagi para kuli bangunan, sehingga mereka sendiri yang mempersiapkan bekal makanan dan minuman untuk dikonsumsi saat mereka betul-betul tidak kuat menjalankan ibadah puasa.
والله أعلم بالصواب.